Halo Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen kelas 1, pembelajaran yang ke-8 yaitu tentang Aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku, yang dapat diambil dalam buku digital halaman 72-77. Adapun referensi Alkitab yang dipakai untuk menunjang materi pembelajaran 8 dapat diambil dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 30 sampai 31. Namun, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita lipat tangan berdoa, tirukan biola berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati kami dan juga guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 30 sampai 31. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan menciptakan tumbuhan dan juga hewan pada hari yang ketiga dan juga pada hari yang kelima dan juga 6. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan tumbuhan. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di udara dan di air. Lalu, pada hari yang ke-6, hari terakhir, Tuhan menciptakan binatang yang di darat beserta dengan manusia. Makhluk hidup yang ada di Taman Eden hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Manusia diberikan tugas untuk berkuasa atas tumbuhan dan juga hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Berkuasa artinya manusia bertanggung jawab atas seluruh alam ciptaan Tuhan. Jadi, tugas manusia adalah merawat hewan, tumbuhan, dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketika berada di Taman Eden, manusia hanya memakan tumbuhan. Tidak ada pertumpahan darah di Taman Eden. Manusia tidak memakan hewan. Namun, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, pada saat itulah perseteruan antara Adam dan ciptaan Tuhan yang lain dimulai. Apa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Pada waktu itu di Taman Eden, Tuhan memerintahkan supaya Adam dan Hawa tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, maka mereka akan mati dan mereka akan diusir dari Taman Eden. Sebab jikalau Adam dan Hawa tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka akan dapat hidup selama-lamanya di Taman Eden. Namun karena bujukan si ular, yaitu iblis yang mengambil rupa sebagai ular, akhirnya Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga dari situlah mereka berdosa dan diusir Tuhan dari Taman Eden.
Apa akibat dosa dari Adam dan Hawa? Yang pertama, putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Lalu yang kedua, hubungan antara Adam dan Hawa dengan ciptaan yang lain mulai rusak. Sehingga Adam dan Hawa yang dahulunya tidak memakan hewan, akhirnya memakan hewan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan harus ada pertumpahan darah yang diakibatkan dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lalu akibat dosa yang terakhir adalah kehidupan Adam dan Hawa sangat menderita. Ketika di luar Taman Eden, Adam dan Hawa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bertahan hidup di bumi, manusia harus bercocok tanam, menanam padi, menanam tumbuh-tumbuhan, menanam buah-buahan agar mereka dapat bertahan hidup. Demikian pula kita harus rajin merawat tumbuhan di sekitar kita. Kita harus dapat merawat tumbuhan di sekitar kita dengan cara menyirami, memberikan pupuk, memotong daun yang kering, sehingga tumbuhan menghasilkan manfaat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari ciptaan Tuhan yang lain. Kita membutuhkan tumbuhan agar kita dapat memanfaatkan mereka untuk kebutuhan kita sehari-hari. Selain dengan tumbuhan, kita juga hidup berdampingan dengan hewan-hewan di sekitar kita. Selain menjadi hewan peliharaan, hewan-hewan di sekitar kita juga menjadi sumber makanan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak hanya memanfaatkan hewan saja, tetapi kita juga harus dapat memelihara dan merawat mereka. Salah satu cara merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita adalah dengan cara memberi makan, memberikan minum, memberikan tempat tinggal yang layak, membersihkan tempat tinggal mereka, dan juga memandikan mereka jika itu adalah hewan anjing ataupun kucing. Yuk kita sama-sama menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan, sehingga alam ciptaan Tuhan juga dapat memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita sebagai manusia. Jangan pernah menyakiti hewan atau tumbuhan di sekitar kita, sebab kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan paling istimewa, yang diberikan tanggung jawab untuk memanfaatkan mereka, berkuasa atas mereka, namun berkuasa dengan penuh tanggung jawab. Demikian materi pembelajaran 8 yang dapat Bu Yola sampaikan. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan pengertian lebih dalam kehidupan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tirukan Bu Yola berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk dapat menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk menjadi manusia yang penuh dengan tanggung jawab. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian materi dari Bu Yola. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. See you.